Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa selalu mengupgrade atau mengevaluasi segala amalan-amalan kita setiap saat. Tentunya dengan evaluasi yang kita lakukan itu akan menjadikan amalan kita jauh lebih baik ke depannya. Di tempat kerja biasanya kita selalu melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan agar supaya kekurangan yang ada di dalamnya bisa kita perbaiki untuk ke depannya, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, begitu juga dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengevaluasi diri supaya ke depan amalan-amalan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab berkata, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya yaumul hisab, sebelum datangnya hari perhitungan. Supaya apa? Supaya amalan kita terus setiap hari jauh lebih baik daripada sebelumnya. Paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita evaluasi di dalam diri kita agar supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Yang pertama yang mesti kita evaluasi adalah keimanan kita. Keimanan ini sifatnya fluktuatif. Kadang keimanan kita bertambah, kadang keimanan kita berkurang. Ulama kita memberikan penjelasan bahwa bertambahnya keimanan seseorang itu dengan bertambahnya juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka akan menambah kualitas keimanan kita. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menambah keimanan kita. Sebaliknya, semakin banyak dosa maksiat yang kita lakukan, maka semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, semakin mengurangi keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriku sariku illa wa huwa mu'min. Seorang pencuri itu tidak akan mencuri kecuali di dalam dirinya dia masih punya keimanan. Artinya apa? Ketika dia mencuri, keimanannya itu terlepas dari dirinya. Wala yazni zani illa wa huwa mu'minun. Seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina kecuali di dalam dirinya masih ada keimanan. Sehingga keimanan ini perlu kita
setiap saat untuk upgrade, selalu kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci untuk kita menjadi penghuni-penghuni surga adalah ada keimanan di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara untuk mengupgrade keimanan yang ada di dalam diri kita? Yang pertama tentunya meningkatkan, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini juga mempengaruhi biasanya orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman kita, lingkungan kita punya satu visi yang sama dengan kita, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita juga akan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang yang mempengaruhi kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga akan mempengaruhi diri kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, ya, meskipun kita tidak beli parfumnya, minimal kita dapat juga baunya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang las yang setiap hari kerjanya bermain dengan api, maka suatu saat kita juga akan nanti mendapatkan percikan apinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian untuk mengupgrade iman kita, kita juga perlu selalu membiasakan diri kita membaca dan mendengarkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu barometer seseorang itu dikatakan beriman. Tandanya kalau iman kita masih ada, di dalam Al-Quran dijelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan hati kita masih tergugah, bergetar rasanya, berarti kita bersyukur, alhamdulillah kita masih ada benih-benih keimanan di dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada lagi rasa, ya, tidak ada lagi rasa dengan ayat-ayat suci Al-Quran ketika diperdengarkan, cuek, malah telinga kita terasa sakit rasanya kalau ada orang yang mengaji, itu musibah besar itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya agar keimanan kita selalu bertambah adalah tentunya kita selalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati manusia ini terbolak-balik. Makanya diajarkan kita satu doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hati kita ini teguh kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hatiku kepada agamamu dan ketaatan kepadamu. Ya, karena hati itu selalu bimbang. Ya, hari ini kita katakan A, besok berubah lagi. Ya, sesuai dengan namanya, kolbun. Kolbun itu dalam bahasa Arab artinya tidak tetap, tidak menentu. Sehingga kita minta kepada Zat yang Maha menguasai hati untuk selalu berdoa diberikan keteguhan hati untuk istiqamah. Yang kedua yang mesti kita evaluasi di dalam diri kita setelah keimanan adalah ibadah kita. Ya, terutama di bulan suci Ramadan ini sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan. Apakah setiap hari ibadah kita bertambah atau malah sebaliknya ibadah kita semakin berkurang? Ya, bulan suci Ramadan ini bulan muhasabah untuk kita. Ya, kemudian apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dari ibadah-ibadah itu kita aplikasikan nanti di luar bulan suci Ramadan. Ibaratnya bulan suci Ramadan ini adalah latihan bagi kita untuk melangkah 11 bulan ke depan. Ya. Salah satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cirinya adalah ayat bi'il hasanatu al hasanatul akhar. Kalau kita melakukan kebaikan di bulan ini, maka juga akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Ya, berarti amalan kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain berikutnya. Sebaliknya kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, tandanya atau cirinya adalah hanya kita lakukan saat ini saja, tapi di bulan berikutnya kita kembali lagi kepada kebiasaan buruk kita. Ya. Sama kalau kita pergi haji atau umrah, salah satu cirinya haji atau umrah yang mabrur itu adalah setelah pulang ke tanah air, kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu kita tinggalkan dan kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Haji yang mabrur bukan yang pulang haji bawa oleh-oleh banyak. Umrah yang mabrur bukan yang pulang umrah bawa banyak oleh-oleh, tapi banyak membawa peluru ataukah amunisi kebaikan-kebaikan untuk diterapkan di tanah air. Dan kebiasaan-kebiasaan buruknya sebelumnya di tanah air itu dibuang jauh-jauh di tanah suci. Kalau pulang haji, pulang umrah, kebiasaannya masih sama dengan sebelumnya, berarti dipertanyakan kemabrurannya. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan ini. Kalau kebiasaan buruk kita belum hilang di bulan suci Ramadan, ya, masih kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, berarti tidak sukses kita berpuasa, tidak sukses kita menundukkan hawa nafsu kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang mesti kita evaluasi adalah akhlak kita, perbuatan kita. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga kita. Ya. Kata Nabi SAW, khairun nas khairuhum li ahlihi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Memperlakukan keluarga kita dengan baik, anak, istri kita berikan pendidikan yang terbaik, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang terakhir yang mesti kita evaluasi adalah ilmu kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini tempat kita menimbah ilmu. Ya. Manusia tidak boleh berhenti belajar. Jangan katakan saya sudah tua jadi saya tidak bisa lagi belajar. Ya, kata Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang yang menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Mulai dari kita di buayan ibu sampai ke liang lahat, kita terus belajar. Terutama belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW adalah perintah untuk belajar. Iqra, ya, bacalah. Tapi bukan hanya sekedar belajar. Iqra bismi rabbik. Jangan sampai kita telah jauh dalam belajar tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu perlu juga dibarengi dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ilmu itu kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat filosofinya ilmu, itu dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain itu bentuknya seperti mulut, menganga. Artinya apa? Di dalam menuntut ilmu, kita harus terus seolah-olah haus, seolah-olah lapar dengan ilmu. Terbuka terus. Ya. Kemudian lam. Lam itu bentuknya menjunjung ke atas, ya. Artinya raihlah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan sampai ke langit, ya, sampai ke atas. Kemudian huruf mim, mim itu ke bawah, ya. Artinya apa? Setinggi-tinggi ilmu kita, jangan sampai kita lupa daratan, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur. Mesti kita punya sifat tawadu, rendah hati seperti huruf mim itu menancap ke bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Umar bin Khattab, tingkatan orang berilmu itu ada 3. Yang pertama, ketika dia baru belajar, dia merasa bangga, dia merasa sombong. Yang kedua, ketika dia belajar, tingkatan yang kedua, dia merasa tidak tahu apa-apa. Ya. Semakin hari semakin ingin belajar. Ya.
Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, semakin kita belajar, kita semakin merasa bodoh. Semakin merasa bodoh. Ya, jadi kalau ada orang yang baru belajar, kemudian sombong, angkuh, berarti dia masih tingkatan di bawah. Nah, orang yang berada di tingkatan tinggi, ketika dia belajar, merasa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang mungkin bisa kita evaluasi terutama di bulan suci Ramadan ini, iman kita, ibadah kita, akhlak kita, ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang istiqamah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.